Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya mau membahas mengenai apa yang diberitakan oleh Bocor Alus Tempo ya. Guna dalam upaya menghadang Anies Baswedan yang diperkirakan akan maju, Jokowi cawe-cawe lagi. Ya, cawe-cawenya Jokowi adalah mengundang Ridwan Kamil untuk dicalonkan. Ini menurut Bocor Alus Tempo ya. Dan diperkirakan kalau Ridwan Kamil yang maju, maka wakilnya Kaisang. Oke? Nah, ada suara-suara dari Gerindra yang juga mau mencalonkan Ridwan Kamil. Setelah sebelumnya Budi Satrio Jiwandono yang dipasangkan dengan Kaisang. Oke, ini menarik ya. Sesungguhnya game changer untuk Pilkada Jakarta ini siapa? Menurut saya barangkali ya, Prabowo Subianto dan Gerindranya bersikap tidak terlalu tidak terlalu menyerang, karena dia mau menjaga keseimbangan dan barangkali tidak mau juga menimbulkan luka terhadap siapapun yang menang nantinya. Yang agresif adalah Jokowi. Karena Jokowi berada pada masa in between nantinya. Ketika nominasi dia masih presiden Agustus, ketika pemilihan dia sudah tidak presiden lagi. Kepentingan Jokowi adalah yaitu memasukkan katakanlah Kaisang agar dia punya perwakilan di Jakarta. Tetapi kalau Kaisang yang dimajukan, walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung, dan jangan lupa putusan Mahkamah Agung masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, saya tidak tahu ada nggak yang mengajukan. Mudah-mudahan ada permohonannya. Maka agak riskan, sehingga memajukan Ridwan Kamil itu jauh lebih masuk akal ketimbang memajukan Kaisang misalnya. Karena Kaisang masih mungkin dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Agung yang sontoloyo ndak benar itu. Karena itu Ridwan Kamil. Cuma pertanyaannya adalah, ini buat Ridwan Kamil ya. Coba Anda bayangkan dan pikirkan. Kira-kira kalau Anda memilih Jawa Barat, barangkali Anda tidak akan sulit memenangkan pertarungan di Jawa Barat. Jawa Barat juga sama besarnya. Lebih besar bahkan kalau kita bicara tentang basis pemilih. Ya, jumlah pemilih 40 juta, 40 juta ya penduduknya. Dan kalau Anda ke Jakarta, maka Anda belum tentu bisa menang dengan Anies. Begitu. Kalau fair. Nah, pertanyaannya adalah, Anda bisa menang kalau Anda tidak fair. Pakai politik gentong babi, politik bansos, menggunakan kekuasaan, menggunakan aparat. Pertanyaannya, saya hanya bilang kepada Ridwan Kamil ya, apakah Anda rela mengambil kekuasaan dengan cara begitu? Padahal Anda sendiri harum namanya. Paling tidak sudah memenangkan Pilkada Kota Bandung sebagai wali kota Bandung dan Pilkada Jawa Barat dengan proses yang natural, tidak neko-neko. Paling tidak itu persepsi orang. Jadi menurut saya, kalau saya tidak akan pernah memilih hal seperti itu. Bukan karena takut bahwa Anies bakal kalah, enggak. Anies tetap besar peluangnya untuk menang. Ya, tetapi pertanyaannya adalah, kembalikan kepada siapapun yang mau di-endorse oleh Jokowi, apakah Anda mau memenangkan pemilihan dengan cara yang sama, dengan pakai gentong babi, pork barrel politik, dengan pengerahan aparat, dengan pengerahan uang dan lain sebagainya. Itu soalnya.
Kekuasaan ini hanya duniawi saja, ya kan? Jadi selama Anda memegang kekuasaan dengan cara curang, maka selama itu pula Anda memegang bara. Itu yang harus kita ingatkan. Nah, mudah-mudahan video ini didengar oleh Ridwan Kamil. Tapi kalau Anda jantan, mau head to head sama Anies gak apa-apa. Anda bilang sama Jokowi, saya mau menang secara jantan. Saya ngajak Anies bertanding secara jantan. Tidak usah pakai pork barrel politik. Kita ingin adu konsep, adu gagasan siapa yang unggul. Itu saya akan dukung kalau Anda begitu, ya kan. Tapi kalau Anda berpikir Anda menang dengan dukungan istana, maka Anda sama tidak terhormatnya, ya. Jadi menurut saya kekuasaan, jabatan bukanlah segala-galanya. Karena itu kalau mengikuti omongan atau keinginan Jokowi sebagaimana dibocorkan oleh bocor halus, waduh. Kalau saya sih nggak mau pastinya. Oke. Karena itu pertanyaan yang paling dasarnya adalah siapa yang akan mencalonkan Anies, siapa yang akan mencalonkan Ridwan Kamil, kemudian siapa yang akan menjadi game changer antara Jokowi atau Prabowo Subianto. Ini menarik. Oke, kita mulai dari siapa yang mau mengajukan Anies. Yang sudah jelas yang mengajukan Anies adalah PKB. Walaupun PKB main-main juga dia, main mengatakan berkomunikasi dengan PSI. Harapan kita selain PKB ada PDIP. Karena PDIP sebenarnya begini, politik itu kan take and give. Bukan berarti mengusulkan Anies Baswedan itu rugi PDIP, tidak. Kalau dilihat bocor halus kan, arus bawah cukup membuat sebuah penilaian bahwa kehilangan 10 kursi PDIP itu ya karena direbut oleh partai-partai dalam koalisi perubahan, Nasdem, PKS dan PKB. Dan sekarang PKS yang leading. Nah pertanyaannya adalah kalau PKB barangkali tidak ada soal untuk mengajukan calon wakil presiden. Walaupun dia bermanuver ke Kaisang dan lain sebagainya. Itu kan gaya Caimin, gaya PKB yang memang tidak pernah menjadi oposisi dan tetap ingin masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi mereka tidak akan menunjukkan hal seperti itu. Tetapi bagi Anies Baswedan selesai karir politiknya kalau dia kemudian menggandeng Kaisang, Bang Arab. Sekali lagi Kaisang belum tentu bisa nyalon kalau ada yang mempermasalahkan putusan MA di Mahkamah Konstitusi. Technically bukan putusan MA ini dipersoalkan, tapi judicial review Undang-Undang 10 2016 itu mengenai syarat. Apakah syarat itu syarat calon ataukah syarat ketika dilantik, kan begitu. Oke, karena itu persoalan bagi Anies saat ini adalah siapa yang menjadi wakilnya di antara PKS dan PDIP kalau menurut saya. Kalau Nasdem barangkali sudah agak apa istilahnya, dia sendiri tidak terlalu ngotot untuk menempatkan kadernya dan menggandeng Anies dan barangkali cukup alasan untuk melipir ke Prabowo dengan tidak mendukung Anies secara die hard lagi. Biasanya kan yang frontlinernya Nasdem. Sekarang pertanyaannya adalah antara PKS dan PDIP, siapa yang kemudian rela untuk tidak menempatkan kadernya sebagai wakil Anies. Apakah yang rela PDIP? Apakah yang rela adalah PKS? Nanti akan kita lihat ini dinamika politik. Jadi, kalau Ridwan Kamil sebenarnya ya dua backbone ini akan menentukan apakah Golkar akan menaruh Ridwan Kamil di Jakarta dengan resiko bahwa dia akan kehilangan kursi Jawa Barat karena tidak ada calon yang kuat di Jawa Barat, ataukah dia tetap menaruh Ridwan Kamil di Jawa Barat saja. Kalau saya Golkar ya, saya akan taruh Ridwan Kamil di Jawa Barat saja. Karena Jawa Barat mata pilihnya besar kalau kita bicara tentang strategi 2029. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang penguasaan resources di Jakarta, ya memang harus menang di sini. Cuman masalahnya kan untuk menang harus melawan Anies Baswedan. Itu saja sahabat sekalian ya. Mudah-mudahan sekali lagi once again
Ridwan Kamil mendengar ini dan tidak tertarik untuk dijadikan vehicle menghadang Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.